Baik Bu, sebelumnya mohon maaf dengan kedatangan kami ke sini mengganggu aktivitas Ibu di rumah gitu kan. Ya, sini diberikan tugas yaitu pada mata kuliah penelitian metodologi penelitian pendidikan ya. Nah, yaitu disuruh mencari masalah yang ada di lingkungan siswa MI atau SD gitu Bu. Nah, dengan maksud datang kami ke sini itu ingin mewawancarai ibu gitu. Dengan ibu siapa namanya Bu? Devi. Ibu Devi. Ibu Devi. Baik. Mungkin langsung aja kali ya. Iya, boleh. Oke, ini yang pertama ini yang ingin kami tanyakan, bagaimana komunikasi peserta didik dengan guru ketika saat pembelajaran itu berlangsung Bu? Komunikasi antara guru Iya. sama peserta didik ya. Kalau untuk di kelas 1 kan dituntut ya, guru tuh emang harus lebih lebih aktif, harus lebih menyenangkan ya, lebih ini. Kalau untuk di kelas 1 kan, apalagi kelas 1 mah masih awal ya. Jadi guru tuh ketika masuk ke kelas harus benar-benar harus sudah siap ya, harus siap. Pertama kan kalau untuk komunikasi harus ya, apalagi tanya keadaan, udah siap belajar belum hari ini gitu. Jadi harus aktif lah gitu. Gurunya harus lebih cerewet gitu kalau untuk di kelas 1. Oke, baik. Berarti untuk dari kelas 1 itu seorang guru itu lebih berperan dalam aktivitas pembelajaran gitu. Iya, iya. Masih apa sih namanya tuh, bersosialisasi sama lingkungan. Iya. Oke. Terus untuk bagaimana respon peserta didik saat guru bertanya tentang materi pembelajaran? Tergantung gurunya. Kalau gurunya aktif menanyakannya lebih, apalagi dengan membawakannya dengan semangat ya, Iya. anak juga lebih semangat lagi. Tapi kalau gurunya kalau lagi lemes tuh udah anak ikut-ikutan ke bawah gitu. Kalau gurunya ketika memulai kegiatan belajar mengajarnya lebih semangat, lebih aktif gitu ya, anak juga lebih aktif lagi gitu. Ininya komunikasinya gitu tuh lebih ini lagi, lebih energik lagi gitu. Oke, baik. Selanjutnya, apakah siswa aktif bertanya Bu? Ya, kalau di kelas 1 ya. Karena kan lebih kepo ya. Iya. Kalau untuk kelas 1 tuh lebih kepo. Jangankan lebih yang mengenai pelajaran. Gurunya aja yang kita di ini istilahnya benar-benar dikomentari. Yang biasanya pakai kerudung, biasanya pakai kerudung segi 4, tiba-tiba kita pakai kerudung yang jilbab doang ya, yang ini. Itu pasti komentari gitu. Apalagi kalau pertanyaan, Ibu kalau ini kenapa begini kan, aktif emang kalau untuk di kelas 1 ya. Rasa ingin tahunya tuh ini gitu ke bawah. Tapi itu kalau di kelas 1 itu ada yang masih pasif nggak Bu? Ya, masih ada beberapa. Ada beberapa masih istilahnya dia kurang bisa mengikuti pelajaran. Nah, setelah ditelusuri kenapa dia bisa begitu ya, minder. Karena dia minder melihat teman-teman yang lainnya tuh dia udah bisa nulis, udah bisa ngitung walaupun dasar gitu ya misalnya gitu. Nah, dia mungkin ngerasa belum bisa, aku nih belum bisa apa-apa, apalagi nulis telat gitu kan. Kadang-kadang kan untuk kelas 1 mah, apalagi di awal kan dasar dulu ya, calistung dulu kan, abjad dulu. Nah, yang pasif itu kalau kebanyakan itu latar belakangi karena dia tidak sebelumnya mungkin di rumahnya emang belum dikasih tahu, belum diajarin, atau mungkin nggak TK dulu gitu. Sebenarnya sih nggak wajib sih TK gitu tuh, nggak wajib, asal orang tuanya tuh istilahnya mempersiapkan gitu anaknya,
anak saya nih tahun depan udah mau SD, nah gimana caranya gitu. Paling nggak dasar aja dulu. Kalau udah dia dasar tahu, itu insya Allah gitu di kelas 1-nya dia bisa ngikutin. Nah itu mungkin dia tahu huruf A, dia tahu angka 1, 2 itu dia baru masuk ke situ tuh dia baru tahu. Sedangkan teman-teman yang lainnya yang hampir 80% lah itu dia udah tahu angka 1 tuh ya Bu kayak tiang, angka 2 tuh ya kayak bebek, itu udah tahu. Sedangkan dia baru tahu, baru lihat, oh iya huruf A tuh begini gitu. Kadang-kadang dari ini ya, apa tuh istilahnya, emang sebenarnya bagus juga sih untuk yang di TK, di PAUD ya banyak di kampung-kampung mah itu motorik halus kasarnya. Jadi apa tuh namanya, cara memegang pensil juga kan. Kalau yang benar-benar dia megang pensil baru di kelas 1 itu udah gimana ya, udah ketinggalan. Karena kan kita dituntut juga ya, kalau sekolah makan kurikulum, ada yang namanya kurikulum gitu. Jadi kurikulum tuh benar-benar, apalagi yang dasar tuh benar-benar ketinggalan gitu, kasihan. Nah itu kebanyakan yang pasti tuh begitu, di latar belakangnya kayak gitu, dia belum siap, orang tua belum mempersiapkan inilah gitu dengan matang. Tahu-tahu umurnya udah sekian Bu, udah 7 tahun, tapi dia belum ini gitu. Nah apa yang istilahnya yang jadi korban anaknya gitu. Kadang-kadang ada yang ngotot, orang tuanya ngotot, Bu nggak diterima misalnya, nggak diterima. Udah sih katanya umurnya udah cukup masih 7 tahun, tapi dia nggak lihat itu apa yang harus disiapkan masuk SD tuh, dia nggak ini gitu, nggak tahu atau apa ya, atau cuek kali ya. Jadi lebih udahlah kamu sekolah aja gitu. Kamu masuk sekolah gitu. Nggak tahu keadaan di sekolah tuh kamu harus bagaimana, nanti anak saya ketinggalan gimana gitu tuh. Kayaknya jarang apa tuh inilah gitu, ada aja yang kayak gitu tuh. Mungkin karena pekerjaan bisa jadi ya gitu. Terus kalau misalnya kan ada yang pasif, terus ibu kita menyikapi anak itu kalau di kelas gimana biar bisa bareng, biar bisa aktif kan? Nah iya, pertama kan awalnya biasa ya, kadang kalau misalnya kita tergantung ketika misalnya pembelajarannya di materi Pancasila misalnya gitu. Biasanya di pembiasaan dulu, ayo Pancasila misalnya gitu. Nah yang pasif biasanya dia mungkin karena mungkin udah minder ya, mungkin apa ya, ketambah nggak ada perhatian dari orang tua, bisa jadi ya kayak gitu. Banyak kan ya gitu yang malah terbelakangnya. Kadang dia mulut tuh nggak mau mangap gitu, dia mainnya aduh gimana nih. Nanti coba ayo. Kadang kalau untuk di kelas 1 ya, kalau untuk misalnya untuk materi Pancasila misalnya gitu ya, itu kadang bareng-bareng dulu, pembiasaan bareng-bareng, ayo Pancasila 1. Nah setelah itu kita kan ngejar yang pasif nih ya, yuk maju ke depan nggak satu-satu, karena dia mungkin pasti nggak bisa ya. Kadang sebangku gitu, sebangku kadang 3-3. Maksudnya biar dia tuh ini gitu, biar ikut lah gitu, biar ikut ngucap gitu. Bagaimana kondisi saat sedang diskusi Bu antara peserta didik dengan pendidik? Kalau untuk itu ya metode diskusi ya. Iya. Kalau diskusi ya di kelas 1 mah lebih ini ke gurunya sih ya. Iya. Paling kita kasih pertanyaan yang apa tuh istilahnya, yang memancing siswa gitu tuh. Biar gimana caranya siswa tuh, siapa yang tahu apa namanya, nabi yang ini yang dapat mujizatnya itu bisa bikin perahu besar gitu tuh. Lebih ke guru ya gitu. Jadi gurunya itu emang harus benar-benar mempersiapkan pertanyaan, timbal balik ke anak tuh biar bisa bikin penasaran anak lah gitu tuh. Kalau untuk di diskusi mah ya harus begitu, gurunya yang harus dipersiapkan gitu, materi pertanyaannya gitu. Bagaimana cara guru membuat peraturan kelas agar suasana kelas menyenangkan?
Kalau untuk tata tertib kelas biasanya di awal pembelajaran ya, di awal tahun ajaran baru. Misalnya, ayo ini udah di kelas mana? Di kelas 1 Bu gitu. Aturan, kita punya aturan ya. Biasanya kan kelas 1 mah tuh kalau untuk seragam masih bisa ini ya, masih pada tertib lah, masih rapi gitu kan. Kalau untuk kelas 1 mah jarang lah, paling ada 1-2 yang disiplin seragamnya masih inilah gitu, masih ngeyel. Lebih ke itu apa tuh istilahnya, kadang buang air kecil ya sama buang air besar. Itu saya kalau di awal itu di kelas 1 pokoknya kalau mau pipis atau mau ini mau pup langsung aja gitu, mau sambil kalau jangan nunggu tugas selesai, langsung aja gitu, acungkan tangan langsung bilang ke ibu gitu ya. Itu biasanya kalau untuk kelas 1 saya lebih menggalakkan ke itu gitu ya. Kalau untuk kayak piket, tata tertib piket mah pelan-pelan dulu lah untuk kelas 1 mah. Kadang-kadang lebih ke orang tuanya yang nyapu mah gitu tuh. Cuman paling beberapa doang gitu. Nah, kalau untuk diantar ya, biasanya kelas 1 kan minggu pertama masih banyak orang tua lah yang nganter ya, karena mungkin belum pada berani. Nah, di 1 bulan tuh kalau udah 1 bulan tuh baru jangan diantar ya, bilang sama mamahnya, aku udah berani, aku udah bisa, aku udah pinter, gak mau lagi diantar sama mama gitu. Itu di 1 bulan. Kalau untuk awal-awal masih bisa lah gitu di minggu-minggu pertama mah. Bagaimana komunikasi antara guru dan peserta didik? Komunikasi antara guru dan peserta didik, Kalau lagi pembelajaran komunikasinya gimana gitu? komunikasinya mungkin ketika materi. Iya, komunikasinya ketika materi berlangsung gitu. Bagaimana guru menciptakan suasana pembelajaran yang baik? Lebih banyak yel-yel ya kalau untuk kelas 1 mah. Yel-yel terus. Doa kayak hitung aja 1 2 3, apaan nih yel-yelnya gitu tuh ya. Jadi lebih banyak ke yel-yel untuk kelas 1 mah. Biar nggak bosan. Makanya gurunya kalau lagi nggak mood tuh udah anak ke bawah. Anak-anak tuh udah ke bawah pasti. Makanya guru kelas 1 tuh harus benar-benar inilah menyenangkan. Masih nyambung sama TK. Sama TK. Nah itu gitu, pokoknya banyak yel. Kayak misalnya ke Pancasila kan sekarang lebih kurikulumnya kurikulum merdeka ya. Iya, Itu lebih ke Pancasila. Di kelas 1 juga emang harus udah bisa Pancasila gitu. Jadi apa nih yel-yelnya? Kayak mengenalkan lambang kan ya, belum begitu nih. Jadi dibikinlah yel Pancasila. Tepuk Pancasila 1 bintang. Kayak gitu, padahal maksudnya dibikin yel-yel yang sekiranya mereka bisa gitu. Kalau yang sulit-sulit mah nggak bakalan bisa. Karena dari lagu bisa keinget kan? Bisa keinget, kecuali kelas atas ya 4, 5, 6 gitu. Contoh juga sila 1 apa gitu. Atau yang ini dulu gitu tuh, yang lebih mudah gitu, baru paham. Bagaimana sikap siswa saat berada di dalam kelas? Sikapnya ya. Iya. Kan ada yang siswa yang senangnya lari-larian, terus ada yang ngobrol, ada yang memang serius belajar gitu. Iya. Itu mah hampir, kalau untuk di kelas 1 sih hampir aktif ya. Cuman kan ditekankan lah untuk di awal pembelajaran, di awal masuk tahun ajaran tuh, pas masuk tuh ayo di sekolah kalau udah masuk kelas nggak boleh jajan, makanannya disimpan gitu. Pokoknya kalau udah masuk kelas udah jangan ada yang jajan, kecuali boleh bawa minum misalnya gitu. Terus kalau Bu guru sedang menjelaskan, nggak boleh lari-lari gitu. Di awal sih itu harus diingatkannya. Tapi kalau kayak gitu tuh butuh adaptasi berapa lama? Sebulan. Kalau untuk ini semua, kadang-kadang ada beberapa anak yang emang benar-benar namanya Bu guru tuh harus taat gitu kan, ada tuh yang udah ngerti gitu. Paling ada
di minggu pertama paling sekitar 15-an orang. Kalau untuk tertib semua mah bisa sebulan lah gitu. Yang tahu, oh iya saya ini tadi SD nih, berarti saya ini di kelasnya udah nggak boleh jalan-jalan, udah nggak boleh lari-larian gitu. Itu ada pengaruh nggak dari orang tuanya kayak ngasih tahu gitu perilaku di dalam kelas kayak gitu? Iya, ada pengaruh. Karena kan apalagi orang tua harus lebih ini ya. Karena kan di sekolah paling anak berapa jam? Paling lamanya 2 jaman. Lebih banyak sama orang tua kan istilahnya gitu. Jadi pengaruh juga, orang tua juga emang harus benar-benar nanya gitu, menanyakannya dari itu sekolahnya belajar apa gitu. Apalagi PR ya kalau untuk kelas 1 tuh. Kalau gurunya kalau sekarang mah udah ada grup ya. Iya. Ada grup wali murid sekarang mah, jadi enak. Ada PR apa tuh? Kelas 1 kan kebanyakan nulisnya ada yang masih nggak jelas, ada yang hurufnya masih ada aja yang ketinggal gitu ya. Nulis siapakah, ada aja yang ini apa maksudnya Bu gitu. Gitu yang aktif mah ada aja orang tua yang aktif mah. Satu lagi terakhir Bu, bagaimana cara guru mengetahui kondisi siswa? Mengetahui kondisi siswa apanya? Kayak misalkan kan kalau di kelas tuh biasanya guru-guru kayak siswa nih diem karena apa gitu. Karena yang biasanya aktif, kok ini tiba-tiba diem terus nanya kabarnya itu gimana? Kalau untuk di kelas 1 sih saya lebih ke kan pasti beda ya. Kadang-kadang PR-nya ada aja PR yang nggak dikerjain gitu ya, PR-nya ada yang nggak kerjain. Kenapa? Terus ada lagi yang nulisnya nggak pernah selesai. Setelah saya kadang lebih nanya ke wali murid yang deket, yang masih diantar. Soalnya kan masih ada aja dari kan murid saya tuh 37. Jadi masih adalah 3 orang sekitar 4 orangan yang masih diantar sama mamahnya. Nah saya tanya siapa yang rumahnya deket ini, kebetulan ada perempuan ya. Jadi dia tuh dari penampilan kayak nggak pernah diurus sama orang tuanya. Ditelusuri, ibu iya mamanya kerja katanya. Oh ya udah. Jadi inilah dia ada apa ya, dibilang tertinggal lah gitu kalau untuk kasar ya. Cuman kita nggak bisa menyampaikan tertinggal kepada sama anaknya mah nggak boleh gitulah istilahnya, takut dia tambah minder apalagi sama orang tuanya. Nah pas ditelusuri kadang-kadang saya lebih nyari taunya gitu ya, kenapa gitu, apa yang melatar belakangi si anak ini bisa kayak gini gitu. Kadang nanya ke saudaranya, ada kan saudara yang di kelas 2 misalnya, ada saudaranya yang di kelas 3 gitu. Nah kebetulan ada katanya itu bibinya, bibinya ya saudaranya ini ya Nastia, iya, ini kenapa ya ini mamanya kerja, emang kerjanya pulang dikirain kerja sebulan sekali gitu ya pulangnya, enggak katanya kerjanya di Dalung katanya, tapi tiap hari. Nah kebenaran katanya dia yatim, yang latar belakangnya itu dia yatim, terus mamanya mungkin karena sibuk kerja kali ya, jadi sampai nggak kesannya kayak nggak peduli gitu, kesannya kayak nggak peduli sama anak mau berangkat sekolah kayak ya udahlah gitu tuh. Nah dan dia tinggal masih sama orang tuanya, masih sama neneknya, jadi mengandalkan gitu. Jadi itu yang melatar belakang. Cuman kasihan ke anaknya juga ya, mau ngobrol sama mamanya nih, mamanya nggak bisa diajak ngobrol nih, yang sekarang nih mamanya nggak bisa diajak ngobrol, yang datang tuh. Jadi saya pengen ngobrol gitu ya, pengen ngobrol anaknya gimana kalau begini terus, kasihan gitu. Maksudnya jangan ngandelin di sekolah kan paling 2 jam doang, terus sayanya juga kan gurunya juga nggak bisa fokus ke dia terus kan, kasihan ke anak yang lainnya kan gitu. Nah mau ngobrol sama orang tuanya, yang datang uaknya katanya, kenapa Bu? Kebetulan katanya anaknya juga mamanya juga nggak bisa diajak ngobrol katanya gitu. Oh ya udah deh kalau begitu mah Bu, kata saya bareng-bareng aja ya, soalnya ini kalau semuanya masa bodoh, kata saya kasihan ke anaknya gitu. Untuk cari itu saya lebih nanya-nanya ke orang yang
kenal lah ke saudaranya gitu. Ya udah Bu, nih, terima kasih nih ya udah mau direpotin untuk diwawancarai gitu. Cukup ya, mungkin ya yang hanya itu yang bisa kami tanyakan Bu ya.